Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak. Tugas mata kuliah Pendidikan Anak dalam Islam, dosen pengampu Ibu Anissa Mawardini, SST, MPD, yang beranggotakan Intan Fitria, Rika Yuniarti, dan Susanti. Bahasan materi: A. Pengertian peran orang tua. B. Macam-macam peran orang tua dalam pendidikan anak. C. Mendidik anak dalam Islam. D. Pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. A. Pengertian peran orang tua. Tugas dan peran orang tua keluarga adalah unit pertama dan institusi pertama di dalam masyarakat, di mana hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya sebagian besar sifatnya hubungan langsung. Perkembangan individu dan disitulah terbentuknya tahapan-tahap awal perkembangan dan mulai interaksi dengannya. Ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, dan sikap dalam hidup. Orang tua sudah selayaknya sebagai panutan atau model yang selalu ditiru dan dicontoh anaknya. B. Macam-macam peran orang tua dalam pendidikan anak. A. Peran orang tua dalam pendidikan anak yaitu mengajarkan anak pendidikan agama, seperti mengajarkan anak untuk melakukan ibadah, mengajarkan anak membaca serta menyuruh anak untuk mengikuti kegiatan yang positif. B. Peranan orang tua dalam pendidikan anak, yaitu mengajarkan anak pendidikan sosial seperti mengajarkan anak untuk bertingkah laku yang sopan, mengajarkan anak saling menyayangi sesama saudara, mengajarkan anak untuk saling menyapa, mengajarkan anak untuk saling hidup hemat, mengajarkan anak untuk menjalin persahabatan yang baik kepada saudara dan orang tua lain, dan mengajarkan anak memiliki sikap adil. C. Peranan orang tua dalam pendidikan anak yaitu mengajarkan anak pendidikan akhlak seperti mengajarkan anak sifat jujur dan sabar. Peranan orang tua dalam pendidikan anak belum terlaksana dengan baik. Selanjutnya, C. Mendidik anak dalam Islam. Terdapat 2 tahapan usia anak-anak hingga mencapai masa baliknya. Tahapan pertama adalah sebelum tamyiz dan tahapan yang kedua adalah sesudah tamyiz. Pengertian tamyiz yaitu masa di mana anak-anak telah dapat membedakan sesuatu dengan baik. Anak-anak dapat membedakan mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk atau berbahaya bagi dirinya. Pencapaian usia tamyiz akan sangat dipengaruhi dengan pelajaran peringatan dan arahan dari kedua orang tua yang dapat dipahami oleh anak seiring dengan pertumbuhan akal si anak. Prabowo 2017.230. Nah, adapun slide selanjutnya mengenai konsep-konsep dalam mendidik anak antara lain memberikan pendidikan tauhid. Tauhid merupakan landasan Islam yang paling penting bagi anak. Oleh karenanya, mengajarkan pendidikan tauhid terhadap anak merupakan kewajiban yang mutlak dan utama. Sebagaimana Luqman telah mengajarkan tauhid kepada anaknya yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Luqman ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim.
yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Dan Quran Surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, "Innallaha la yughfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik, itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Mengajarkan adab dan akhlak. Pertama, adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti penghambaan, tidak syirik, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, dan lain-lain. Kedua, adab dan akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mengimani beliau sebagai nabi dan rasul terakhir, dan juga lain-lain. Ketiga, adab terhadap diri sendiri dan sesama manusia seperti adab makan, tidur, berpakaian, dan lain-lain. Nah, yang keempat, adab dan akhlak terhadap hewan dan tumbuhan yang sesuai dengan tuntunan syariat, seperti tidak menyakiti, dan lain-lain. Selanjutnya, sertakan anak dalam beribadah. Memperkenalkan anak kepada agama sejak dini merupakan hal yang cukup penting. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara selalu menyertakan anak dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut, yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Nah, yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya, bersikap lemah lembut terhadap anak dan bersikap tegas bila diperlukan. Ada kalanya orang tua harus bersikap lembut dan mengasihi anaknya, namun orang tua juga perlu bersikap tegas bila diperlukan. Peran orang tua sebagai teman yaitu misalnya dengan mengajak bermain, mencandai, dan mencium sebagai bentuk kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabat Aqra yang mempunyai 10 anak, tetapi tidak pernah mencium satu anak pun dengan penuh kasih sayang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi." Selanjutnya, bersikap adil terhadap semua anak. Sebagai orang tua harus bersikap adil kepada semua anak karena salah satu hak anak adalah tidak mengistimewakan salah satu di antara mereka dibandingkan saudara yang lainnya. Dikisahkan dalam kitab Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir bahwa bapaknya, Bashir bin Sa'ad, telah memberikan seorang budak sahaya, kemudian disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bashir, "Apakah seluruh anakmu engkau berikan sama seperti ini?" Lalu Bashir menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kembalikanlah." Nah, selanjutnya perhatikan perkembangan kesehatan anak, baik jasmani maupun rohani. Orang tua tidak hanya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak saja, tetapi juga memperhatikan perkembangannya.
Perkembangan kesehatan baik jasmani maupun ruhani pada anak harus diperhatikan orang tua. Sejauh mana perkembangan fisik anak dan adab atau akhlak anak terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasul, diri sendiri, orang lain, bahkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Pada dasarnya, anak dilahirkan dalam keadaan yang bersih dan suci tanpa noda. Lingkungan dan orang-orang di sekitar anaklah yang akan turut berperan dalam mewarnai dan membentuk karakter kepribadian anak. Sebagaimana yang dinyatakan oleh An-Nahlawi dalam Juwariyah tahun 2010 halaman 77-78, bahwa anak sebenarnya dilahirkan dengan membawa fitrah beragama yang benar. Namun, apabila dalam perkembangannya nanti terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ajaran agama, maka hal itu lebih disebabkan karena kekurang waspadaan dari kedua orang tua atau para pendidiknya. Mengapa bisa demikian? Hal ini kita yakini dalam agama Islam, agama kita sendiri, bahwa sebelum kita lahir di dunia, saat kita ditiupkan ruh, kita telah diberikan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan menyembahnya dan apakah kita akan sanggup untuk menjalani kehidupan di dunia. Dan pada saat itu, pada saat kita ditanyakan hal seperti itu, kita menjawab, ya, saya sanggup, dan iya, saya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian kita lihat bahwasanya di dunia ini anak-anak ataupun orang tua dan orang dewasa pada umumnya tidak hanya menyembah agama Islam ataupun tidak hanya beragama Islam, tapi ada juga yang beragama Kristen, beragama Konghucu, beragama Buddha. Hal ini sesuai dengan hadis yang menyebutkan bahwa setiap anak itu lahir memeluk agama Islam atau dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang berperan apakah nanti anaknya akan menjadi Nasrani ataupun menjadi Yahudi. Menurut Juwariyah tahun 2010 di bab 4, terdapat 3 faktor yang berpengaruh dalam perkembangan anak. Yang pertama ada faktor orang tua atau keluarga. Kepribadian seorang anak juga dibentuk pertama kali di lingkungan keluarga. Maka kedua orang tua dan seluruh anggota keluarga wajib memberikan pendidikan yang mengarah ke pengembangan potensi dan fitrah anak. Hal ini benar sekali, di mana yang kita tahu bahwa ibu merupakan madrasah pertama bagi seorang anak, dan lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling banyak menghabiskan waktu dengan anak. Maka benar sekali pernyataan bahwa kepribadian seorang anak dibentuk pertama kali di lingkungan keluarga. Yang kedua adalah faktor sekolah. Sekolah adalah tempat kedua untuk pendidikan bagi anak. Sebagai tempat kedua, sekolah menjadi tempat pendidikan lanjutan dari pendidikan keluarga. Oleh karena itu, para guru dan pendidik memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan pendidikan dari orang tua dan keluarga. Nah, di sekolah juga nantinya nih, para siswa ataupun anak-anak akan diajarkan selain pengetahuan juga nilai-nilai yang akan dia terapkan juga di rumah. Jadi, sekolah ini merupakan tempat pemberi nilai ataupun pendidikan yang kedua bagi anak setelah di keluarganya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang baik akan berpengaruh dalam membentuk kepribadian anak menjadi baik dan begitu pun sebaliknya. Oleh sebab itu, orang tua sebaiknya perlu mempertimbangkan lingkungan tempat tinggal di mana anak dibesarkan dan diasuh. Nah, ini sesuai juga dengan pepatah bahwa apabila kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan kecipratan bau wanginya. Tapi apabila kita berteman dengan misalnya penjual ikan, maka kita juga akan kebauan bau ikannya gitu. Ini membuktikan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Nah, lanjut. Dalam mendidik anak, orang tua tidak hanya memberikan pendidikan berupa ilmu pengetahuan saja, melainkan juga ilmu agama. Tentu saja, sebagaimana yang dinyatakan oleh Fauziddin tahun 2011 di bab 5 sampai bab 6 bahwa menanamkan pendidikan agama Islam kepada anak sejak dini merupakan langkah terbaik karena selaku orang tua muslim berkewajiban untuk melindungi dan menjaga anak-anaknya dari hal-hal yang menyebabkan terjerumus dalam api neraka. Hal ini terdapat pada firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang mereka perintahkan. Kesimpulannya, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah penting karena orang tua dan keluarga adalah faktor penting dalam perkembangan pendidikan seorang anak. Adapun peranan orang tua dalam pendidikan anak adalah mengajarkan anak pendidikan agama, mengajarkan anak pendidikan sosial, dan mengajarkan anak pendidikan akhlak. Sekian dari kelompok 5 PGSDA semester 6. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.